Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusat Institut. Jadi pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin masih tentang hukum cambuk di Aceh. Di sesi sebelumnya kita sudah mendengar penjelasan dari Dr. Daniel tentang hukum cambuk dalam perspektif hukum pidana Islam. Jadi di sesi kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Fauzan Santa, seorang seniman dan juga budayawan. Beliau akan membahas tentang bagaimana orang Aceh merayakan kesenian ataupun hiburan. Jadi beliau akan menggambarkan bagaimana orang-orang Aceh dahulu merayakan satu pertunjukan ataupun hiburan. Dan beliau juga mengatakan bahwa kondisi hari ini memang masyarakat Aceh haus hiburan, sehingga panggung eksekusi cambuk juga menjadi jenis hiburan bagi sebagian masyarakat Aceh. Jadi ketika ada orang yang dieksekusi, ada sebagian masyarakat kita yang menonton kemudian melakukan foto-foto, menguploadnya di media sosial. Jadi mereka bergembira dengan eksekusi yang dialami oleh orang lain. Jadi kira-kira hal itulah yang akan dibahas oleh Pak Fauzan Santa. Jadi kita saksikan saja penjelasan beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah diajak bergabung dalam diskusi yang sangat menarik dan strategis inilah untuk menciptakan banyak kebudayaan baru sesungguhnya di Aceh. Jadi dengan isu-isu seperti ini akan muncul banyak sekali pola entertainment, ya, istilah televisinya atau hiburan, istilah masyarakatnya, atau mungkin kita yang lebih sedikit ini kesenian lah, ya. Jadi kesenian itu saya kira sesuatu yang sangat penting juga dalam hidup, bahkan dalam beberapa kajian sofistik seperti disampaikan oleh Dr. Daniel tadi, ada hubungannya dengan pencapaian pengalaman religius sebenarnya, seperti Rumi, ya. Jadi mereka memanfaatkan platform kesenian itu untuk mencapai penghayatan tertinggi dari manusia yang kemudian menemukan kemanusiaannya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dr. Daniel tadi sebenarnya itu sebuah pola pertunjukan sebenarnya. Ya tinggal kita bikin panggung saja, kita bikin sebuah drama, pikiran-pikiran beliau tadi, kita ciptakan tokoh-tokoh di panggung, ya. Kemudian kita kelilingkan seluruh Aceh dan Indonesia. Karena itu, saya kira itulah sebenarnya kesenian. Kesenian itu membawa pikiran-pikiran, atau hiburan itu sebenarnya membawa pikiran-pikiran kreatif, yang tujuannya juga sama, saya kira, dengan maqasid syariah tadi, ya. Di sana ada humanisme, ada perbincangan tentang kemanusiaan, bahkan ada istilahnya katarsis. Nah, ini katarsis ini mungkin hubungannya dengan pencapaian nilai-nilai sofistik tadi. Jadi ketika orang merasa sangat bahagia di puncak aktivitas entertainment, ya, karena entertainment ini juga ada yang sifatnya sangat mendalam, ada yang sangat dakal yang kita tengok hari-hari ini di televisi atau di mana saja, yang mudah sekali masuk ke wilayah privat kita. Karena kesenian hiburan yang dalam itu saya kira perlu pendalaman, perlu pengkajian yang pendalaman. Jadi hiburan-hiburan yang sifatnya agak dalam, penghayatan spiritual, memang kemudian tidak mudah sampai ke publik. Dia perlu ruang inten, ruang pemenungan dan semacam. Dalam konteks pembicaraan kita hari ini, ya kita lihat misalnya ada dua macam, misalnya hiburan yang, atau katakanlah entertainment yang kemudian hadir di ruang publik. Dalam sejarahnya, sejak dulu saya kira sebuah pertunjukan rakyat di Aceh ini yang muncul di ruang publik terbuka, ya. Biasanya setelah panen atau setelah ada hasil-hasil alam di kampung, kemudian orang butuh relaksasi, butuh
ruang untuk kemudian saling berinteraksi atau saling untuk kemudian membina. Ya, jadi saya kira sejauh pemahaman saya tentang hiburan dalam masyarakat Aceh itu muncul memang di ruang publik terbuka, ya, yang sifatnya adalah ekspresif, sifatnya kemudian seperti pertunjukan kesenian, ya. Walaupun kemudian ada kesenian-kesenian yang sangat dekat dengan misalnya ratib-ratib yang ya bisa dipentaskan di masa yang di semua itu di ruang publik maupun malam. Nah, ini kemudian satu katakanlah semacam sumbangan dalam tanda petik. Kalau tadi hukum Indonesia adalah sumbangan Belanda, saya kira juga kemudian kolonialisme Belanda terutama ya banyak membawa semacam tonil atau katakanlah sandiwara yang pada saat itu menjadi hiburan bagi masyarakat. Nah, jadi saya kira juga di samping KUHP juga Belanda juga membawa banyak entertainment ke Aceh, ya. Sehingga kemudian muncul banyak akulturasi atau perpaduan di dalam masyarakat kita, sehingga kebudayaan Barat atau yang dibawa oleh kolonial itu menjadi milik masyarakat, berpadu dan kemudian saling lebih likonya ngetapu ilahnya. Kamu Pak Gedung. Bang, siapa? Ya, jadi ya inilah mungkin percobaan kita terhadap kebudayaan baru, saya kira. Jadi tidak apa-apa. Mungkin nanti bisa kita perluas dalam diskusi. Jadi saya kira di dalam sejauh yang kemudian kita pahami juga, yang sampai hari ini kemudian banyak sekali entertainment atau ekspresi atau pertunjukan masyarakat itu dilakukan di ruang publik, ya. Nah, apa sebenarnya elemen-elemen yang terjadi di dalam ruang publik? Misalnya kalau di ruang publik biasanya disebut dengan outdoor, ya, atau katakanlah di luar jaringan lah, ya. Di luar jaringan ya artinya luring. Jadi biasanya ada sifat yang bebas, ya, orang bisa keluar masuk, kemudian bisa suka hati, kemudian terjadi banyak transaksi ekonomi juga, ada tukang es, ada tukang kacang rebus masuk ke dalam. Kemudian ya bebas, artinya orang bisa menjadi semacam pasar malam di ruang terbuka itu, kemudian Nah, yang kemudian muncul nilai dari entertainment yang terjadi di ruang publik terbuka ini, yang tujuannya bagus tadi, kadang-kadang juga hilang. Jadi orang kemudian bisa, ya kalau di dalam gelanggang labu dulu misalnya, atau ini, karena interaktif, jadi orang bisa, kalau ada pemain yang tidak bagus misalnya, ya penonton bisa langsung dia membuat sesuatu provokasi yang membuat pemain di atas panggung itu jadi berubah atau malu dan berubah panggung gitu. Nah, ini konsekuensi yang terjadi di ruang publik, ya. Jadi betul-betul sangat bebas, sangat, ya, artinya siapapun bisa bersuara, ya, apalagi tidak ada tiket misalnya, baik siang maupun malam. Saya kira itu kecenderungan yang terjadi, dan itu adalah satu model entertainment yang sangat tradisional di Aceh kita tadi. Makanya semua pertunjukan atau entertainment di Aceh selalu dilakukan di ruang dan kemudian bisa keliling, ya, seperti hari ini mungkin kita lihat topeng setan dan segala macam. Nah, itu bagian dari kesenian publik atau tradisional tadi yang sangat terbuka. Nah, bagaimana misalnya dengan yang sebaliknya, yang tertutup, ya, indoor misalnya, di gedung kesenian misalnya. Nah, itu juga bagian dari pekerjaan kolonialisme tadi. Jadi mereka membawa hiburan itu ke dalam ruang tertutup misalnya, ya,
kemudian tiket misalnya, dan dengan aturan-aturan yang sangat ketat misalnya, mematikan HP, kemudian duduk, tidak boleh membawa anak-anak misalnya, dan segala macam yang kadang-kadang sudah seperti sebuah ritual gitu. Jadi orang menonton sebuah pertunjukan itu dengan khidmat, ya, dengan khidmat, dan kemudian nilai-nilai yang disampaikan oleh cerita atau apa yang disampaikan di balik hiburan itu, misalnya sosial, edukatif, kemanusiaan, dan agama, itu bisa sampai. Karena orang khusyuk mendengarkan itu. Itu terjadi di dalam model pertunjukan di ruang publik yang tertutup, ya, seperti di ruang-ruang taman budaya dan sebagainya. Nah, ini dua macam ini yang kemudian saya renung-renungkan. Inilah perjalanan kita hari ini, ya. Peran kolonialisme di sana yang sesungguhnya juga membawa kesenian itu tidak semata-mata di ruang publik yang bisa disaksikan siapa saja. Orang datang pergi tanpa ada sebuah tujuan misalnya, ya, ke dalam ruang yang tertutup misalnya. Ya, ruang tertutup, di situ ada misalnya, ya, sampai berdehun pun tidak bisa, karena mengganggu permainan, nah, kalau istilahnya. Nah, sisi tertutup ini biasa muncul di dalam kesenian-kesenian atau entertainment modern. Nah, ini yang sampai hari ini berlaku. Tinggal kita saja memilih mana yang kira-kira bisa membantu kita untuk kemudian sebuah entertainment itu bisa mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan kita seperti tadi. Nah, saya kira juga dalam perkembangan hari ini ada yang disebut dengan ruang virtual. Ya, setelah pandemi ini sekarang bermacam-macam kelompok entertainment menggunakan video, menggunakan televisi, menggunakan YouTube untuk kemudian masuk ke ruang publik, ya. Dan publiknya pun tidak di rumah, tidak di gedung tidak di tertutup di taman budaya, jauh-jauh, cukup di rumah saja. Nah, di sini kemudian kita bisa menilai sesungguhnya mana sih yang lebih efektif menyampaikan nilai-nilai. Ya, begitu juga dengan prosesi hukuman cambuk kita. Itu sebuah, kalau kita lihat dari kerangka misalnya penataan letaknya, komposisi orang-orangnya, sangat teatrikal, sangat dramatik. Tapi tidak mencapai, ya, kalau di dalam drama, kalau orang harus katarsis misalnya, harus bisa membahagiakan. Kalau di gedung ini, di gedung tertutup misalnya, dengan sebuah pikiran alternatif, pikiran kreatif, dan membuka wawasan baru. Dengan kalau di ruang terbuka, saya kira itu pilihan-pilihan orang melakukan entertainment hari ini, ya, yang mungkin sebelum kolonialisme datang, orang Aceh banyak melakukan di lapangan terbuka, di sawah segala macam, seperti gede-gede, kemudian pentas rapai, sandiwara, semuanya dilakukan di ruang terbuka, baik siang maupun malam. Bahkan juga terakhir misalnya belum ada bioskop dulu, ya terpaksa lapangan itu ditutup kain hitam, dan kemudian diputarlah film-film di dalamnya. Nah, saya kira banyak hal yang mungkin sudah kita alami semua. Mungkin kalau kita umur di atas 40, saya kira kita memang dibesarkan dalam tradisi entertainment dalam 2 dan 3 perspektif tadi, ya, outdoor, indoor, dan virtual. Sekarang yang sedang kita lakukan dan sedang mungkin kita masuk ke dalam, yang pada satu ketika orang pun tidak perlu kemana-mana lagi. Sebenarnya dengan penemuan home theater, dengan penemuan video, televisi di rumah, orang sekarang sebenarnya sudah tidak perlu lagi ke ruang publik. Ya, karena semua diantar, ya, seperti GoFood atau sekarang mungkin ada Netflix dan segala diantar ke ruang kita. Ya. Ini perbincangan yang mungkin bisa dibikin mirror effect atau apa katakanlah dengan persoalan punishment kita tadi. Nah, itu saya kira yang mungkin bisa saya katakanlah refleksikan dari perjalanan sejarah kebudayaan kita di Aceh. Ya, harus saya pakai peci, ya.
Saya kira tadi sudah sangat lengkap ya, komplit sekali. Bukan mulai hari ini. Jadi ada proses-proses sosial ya menuju ke sebuah hukuman gitu. Saya kira kalau social justice itu sudah terjadi di sebuah daerah atau sebuah kawasan, jadi tidak ada lagi yang miskin. Ketika ada seorang mencuri, nah, tapi kalau masih ada ketimpangan sosial di sana sini, saya kira rasionalismenya, artinya banyak hal yang harus dipertanyakan secara sosial. Mungkin kesimpulan tadi mungkin yang saya tarik, dan untuk data saya untuk menjawab ini, saya kira memang apa yang disebut Khairil Miswar tadi, kenapa itu terjadi ya, patologi sosial. Masyarakat kita kurang hiburan yang benar-benar hiburan, artinya yang betul-betul membuat jiwa raga kita itu, apakah itu dalam bentuk bioskop atau apa namanya, ya katakanlah sesuatu yang sangat terhormat lah sebagai aja untuk misalnya melihat sesuatu yang punya nilai humanisme, ya kan? Atau mungkin film-film tentang bagaimana menjadi film fiksi banyak sekarang, dan kita bisa putar itu, kita bisa diskusi misalnya di ruang pertunjukan ya, di kelas ya. Ini masalah ruang. Jadi masyarakat kita tidak ada ruang hiburan yang betul-betul orang bisa ngomong apa saja, ya kan. Jepang dimasukkan ke sebuah ruangan, orang di situ disuruh pukul-pukul boneka, disuruh apa namanya menendang-nendang dinding segala. Yang penting yang menjadi tujuan dari kesenian itu, sehingga sampai pada taraf tertentu, saya kira ketika melihat sesuatu kejadian di luar di lapangan, sisi kemanusiaannya muncul. Apalagi dengan sosial hari ini, orang buru-buru ingin saya yang pertama memberitakan, jadi bukan menolong tapi memfoto dulu ya. Ini kecenderungan utama media. Jadi tawaran saya itu yang pertama, sehingga masyarakat tidak membuat hiburan sendiri di jalanan atau di ruang publik yang tidak terkontrol gitu. Ini yang digembar-gemborkan teman-teman itu misalnya. Ya bioskop sebelum tsunami juga ada, dan kemudian juga dan saya kira juga penyelesaian adat terhadap persoalan seperti sekarang ini muncul, sehingga tidak muncul jurnal bahwa Aceh begini-begini. Saya menjadi saksi karena saya hidup di tengah budaya hiburan dan penyelesaiannya secara adat gitu. Dan bioskop di Aceh pun dulu mati sendiri karena televisi orang nggak kesana. Jadi nggak dimatikan. Ini bukan sesuatu yang itu kemudian SK kemudian dia tidak boleh ini, mati sendiri karena perkembangan. Nah sekarang saya kira kalau ada ide membangun sarana hiburan sudah terbuka, misalnya banyak sekali di internet hiburan, tidak perlu ya bioskop mati sendiri. Jadi kadang-kadang alternatif hiburan ya. Kalaupun bioskop, saya pernah bilang ya bioskop syariah lah, jaga jarak, kemudian dijaga oleh agak sedikit terang, putarlah film-film dakwah. Banyak sekali kan, film Roma Irama, dan kita semua hidup dari situ. Nah itu solusi saya sekarang. Kalau secara teknis bagaimana kita mengubah ini ya kita hanya bisa memberikan cara kepentingan para aparatus yang bekerja di wilayah ini, bagaimana kemudian bisa lebih progresif dalam melihat perkembangan zaman. Apa lebih berat kita dihukum secara publik atau secara virtual? Nah, misalnya dalam ruang-ruang yang video-video hoax atau apa, dan orang yang itu merasa malu dan segala macam. Dan sekali itu punya jejak digital, dan virtual ini saya kira lebih kejam. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah 10 tahun lalu tiba-tiba muncul lagi ya. Hanya gara-gara di-like oleh seorang di Facebook kita, muncul.
alternatif sebenarnya di penghukuman, misalnya kalau kita bicara penghukuman. Tapi bagi saya, ya bagaimana kebudayaan atau proses-proses pemikiran di balik itu untuk pada akhirnya orang ya seperti di negeri Eropa itu karena tidak ada lagi kriminalitas. Jadi itu tingkat social justice yang paling tinggi dari sebuah proses kebudayaan.